Oke lo everyone, welcome to Analysis dan update lagi seputar koin kripto. Dan di video kali ini teman-teman, di sini kita akan ngebahas lagi salah satu meme coin ya, yang mungkin teman-teman semua lagi pada tahu nih untuk meme coinnya karena memang sedang hype dan juga lagi naik-naiknya teman-teman, yaitu seputar Popcat teman-teman ya. Namun sebelum video ini dimulai dan analisanya dimulai, tentu disclaimer dulu bahwasannya video ini tentu bukan bermaksud untuk mempromosikan aset tertentu dan bukan juga bermaksud untuk mengajak teman-teman semua menjual atau membeli aset tertentu teman-teman. Tapi harapannya video ini bisa teman-teman jadiin aja sebagai second opinion dan juga informasi tambahan untuk teman-teman semuanya. Dan hopefully tidak dijadikan sebagai financial advice dan juga teman-teman dari sini sama sekali tidak ada ajakan untuk kalian menjual atau membeli aset tertentu. Dan oke, nggak usah lama-lama. Di sini kita akan coba untuk mulai analisa terkait Popcat ini. Dan so far ya, per video ini saya record untuk Popcat ini udah berada di urutan ke-71 berdasarkan kapitalisasi pasarnya. Dan data ini tentu saya ambil dari coinmarketcap.com dan teman-teman juga bisa cek sendiri. Dan di sini mungkin kita akan lebih berfokus kepada price actionnya aja teman-teman. Karena seperti yang kalian semua tahu juga, bahwasannya Popcat ini merupakan meme coin atau dengan kata lain tidak akan memiliki fundamental yang gimana banget. Dan obviously hanya berdasarkan dengan hype-nya teman-teman. Jadi untuk harganya ini tentu sangat dipengaruhi oleh komunitas dan juga oleh hype-nya teman-teman. Nah oke, so far kalau misalkan kita lihat dari pergerakan harganya atau price action-nya, sebelumnya ketika Popcat ini listing, dia ini sempat mengalami kenaikan yang cukup lumayan teman-teman. Dan meskipun demikian ternyata tertahan di area ini, kisaran area ini teman-teman, yang sebelumnya menjadi resistance bagi Popcat ini. Dan dia terkoreksi hingga membentuk yang namanya lower low. Tapi sekali lagi karena ini meme coin teman-teman, dan so far berarti ada buyers yang tertarik di kisaran area ini. Dan kalian bisa lihat after that hype-nya itu bener-bener signifikan. Dan satu kali push ya teman-teman, ini dia bisa breakout yang namanya resistance yang di sini, sehingga mengubahnya menjadi area support atau demand areanya. Dan so far kalian bisa lihat ini pergerakannya masih terus run up dan tergolong masih masuk ke dalam bullish sequence ya teman-teman. Karena dia masih opening atau dia masih bukan opening ya bahasanya teman-teman, atau masih running membentuk yang namanya higher high teman-teman. Kalian bisa lihat dia membentuk high yang lebih tinggi daripada high yang sebelumnya. Meskipun sebelumnya dia sempat membentuk yang namanya lower low di sini, tapi ketika dia breakout atau dia break dari resistance ini, maka otomatis setelah dia break dari resistance yang ada di kisaran harga ini, itu Popcat langsung melakukan yang namanya market structure shift sehingga strukturnya berubah dari yang sebelumnya bearish di sini membentuk lower low dan berubah atau bertransformasi menjadi bullish dengan membentuk yang namanya higher high dan terjadi market structure shift setelah area ini di breakout teman-teman. Nah, kalau misalkan kita kecilin lagi time frame-nya mungkin di 1 jam kali ya. Nah, kayak gini kalian bisa lihat sendiri untuk pergerakannya dan juga price action-nya. Di sini ada hal yang cukup menarik di mana actually di time frame 1 jam kalian bisa lihat dan konekin ini ada trend line ya. Kan kalau misalkan saya bantu pakai line chart kalian bisa lihat dengan jelas mungkin untuk trend line-nya terbentuk seperti apa. Jadi dari sini ke sini dan so far trend line-nya masih sangat di respect dan belum pernah di breakdown teman-teman. Dan so kita lihat nih untuk pergerakan harganya mungkin kita ambil dari sini, dari awal sini ya teman-teman ya. Dia membentuk namanya higher high and then higher low and then higher high lagi and then higher low dan higher high lagi teman-teman. Dan selanjutnya tentu kalian tahu bahwasannya secara sequence atau secara pergerakan tentu dia akan kembali membentuk yang namanya higher low. Potensial besarnya sih seperti itu teman-teman. Baru selanjutnya dia akan melanjutkan lagi kenaikannya apabila tidak terjadi yang namanya market structure shift teman-teman. Nah, kalian tuh bisa lihat bahwasannya mungkin untuk area yang paling mungkin dikunjungi ya dan yang juga paling masuk akal teman-teman secara technical analysis itu adalah area ini teman-teman yang berperan menjadi demand areanya. Kenapa? Karena sebelumnya area ini tuh sempat menjadi resistance teman-teman beberapa kali, yaitu yang ada di sini kalian bisa lihat dan juga yang ada di sini. Dia sempat menahan pergerakan harga dari Popcat beberapa kali sebelum akhirnya di breakout teman-teman. Dan setelah di breakout, tentu area resistance yang sebelumnya ada di sini dan juga di sini itu udah menjadi supportnya atau demand area
bagi Popcat ini. Sehingga nggak heran kalau misalkan di sini kalian lihat, nah di sini udah mulai ada rejection teman-teman. Jadi kurang lebih seperti itu untuk penggunaan support resistance ya teman-teman. Jadi kalian bisa lihat bahwasannya tentu ada kemungkinan bahwa di area ini ada buyers yang tertarik untuk membeli. Nah, kalau misalkan kita lihat juga menggunakan Fibonacci retracement-nya, kita coba lihat di sini. Nah, kurang lebih seperti itu. Maka kalian juga bisa lihat bahwasannya area demand area ini sangat dekat dengan area 0,5 di sini dan juga mendekati area 0,618-nya atau golden ratio-nya yang ada di sini, teman-teman. Dan kita bisa lihat apakah mungkin dia akan coba testing dulu ke area 0,5-nya atau deket-deket justru area 0,618-nya, teman-teman, perlu di testing. Kita nggak pernah tahu. Tapi so far untuk pergerakan dari Popcat ini sendiri masih sangat bullish, teman-teman. Apalagi jika memang yang tadi itu terbentuk, misalkan dia membentuk higher high and then higher low-nya ternyata di sini, and then dia membentuk lagi higher high, itu akan menjadi indikasi yang sangat bagus bahwasannya memang Popcat ini punya buyers yang memang sangat tertarik mungkin ya untuk membeli Popcat ini. Dan so far Popcat ini sebenarnya di sini udah mencatatkan ya mungkin ya quote on quote all time high-nya. Jadi dia udah menembus harga $1 dan yang mana $1 juga merupakan area psikologis ya atau harga psikologis yang mungkin banyak order akan tertumpuk di sana, teman-teman. Tapi so far ini harganya udah berhasil dilewati oleh Popcat dan so far ini kita sedang berada di mini correction ya, teman-teman. Dan jika memang untuk buyersnya atau buying powernya masih ada terkait Popcat ini, maka nggak heran kalau misalkan kita akan lihat pergerakan Popcat yang akan kembali coba parabolik lagi, teman-teman, ke atas gitu. Tapi tentu namanya market semua ada potensinya, teman-teman, semua ada kemungkinannya dan sangat mungkin tentu Popcat ini akan kembali turun ya, mengingat juga ini meme coin dan tidak punya utilitas yang gimana banget. So sangat mungkin apabila memang para pembeli yang membeli dari awal ini sudah merasa cukup atas keuntungannya, maka mereka akan melakukan yang namanya selling, teman-teman, atau penjualan, yang mana ketika penjualan tersebut dilakukan dengan volume yang besar, maka tentu itu akan berimpact atau berdampak dengan cukup signifikan pada harga dari Popcat ini, teman-teman. Namun apabila memang ternyata Popcat ini masih sebagaimana yang saya ungkapkan tadi, yaitu buyersnya masih tertarik untuk membeli, apalagi di sini ada area demand area yang sebelumnya jadi resistance dan melanjutkan bullish sequence-nya, maka bukan hal yang aneh apabila kita melihat Popcat ini akan coba kembali membentuk higher high dan coba running lagi, teman-teman. So, itu dia mungkin analisa yang bisa saya berikan kepada teman-teman semua seputar Popcat ini. Hopefully bisa bermanfaat untuk kalian semua. And I'll see you, teman-teman, in the next video.